Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi kita pagi ini teman-teman tentang jaringan pada tumbuhan. Sebelumnya, semoga teman-teman di rumah masing-masing atau dimanapun tetap sehat-sehat selalu. Terus kalau berpergian jangan sampai lupa menggunakan masker ya. Gitu. Terus baik, saya mulai. Kita sering ya melihat tanaman seperti ini, tidak menggunakan media tanah, tapi menggunakan media apapun, asalkan nutrisinya terpenuhi, tanaman itu bisa tumbuh. Baik hidroponik, baik aquaponik, baik ditanam di tanah, nutrisinya cukup, tanaman bisa tumbuh. Pertanyaan saya, kira-kira siapa yang membawa nutrisi dari tanaman itu kira-kira? Nutrisi dari tanaman bisa masuk ke tumbuhan, melalui akar, lalu ke batang, lalu ke daun, kira-kira siapa yang membawa? Jaringan apa yang membawa kira-kira? Nah, hari ini kita akan mempelajari itu. Betul. Jaringannya adalah xilem dan floem. Pasti teman-teman sudah mengenal semua ya waktu SMA. Oke, kita buat bagannya dulu bahwa jaringan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, meristem sendiri itu prinsipnya dia yang senantiasa membelah. Ada meristem primer yang letaknya di ujung batang dan di ujung akar, kemudian meristem sekunder. Karena aktivitas meristem sekunder inilah tumbuhan bisa atau batangnya bisa membesar. Karena ada aktivitas kambium. Nah, berikutnya jaringan permanen sendiri, teman-teman, dibagi jadi 3 kelompok besar. Ada jaringan pelindung, epidermis, ada epidermis atas, epidermis bawah, lalu jaringan dasar, ada parenkim. Parenkim itu merupakan jaringan pengisi pada tanaman. Selanjutnya kolenkim dan sklerenkim. Adapun kolenkim dan sklerenkim ini bisa dikelompokkan juga menjadi jaringan penyokong atau jaringan penguat. Kalau kita punya tulang yang menyokong tubuh kita, sedangkan tanaman itu punya kolenkim dan sklerenkim ini. Berikutnya, kalau kita punya pembuluh darah, sedangkan pada tumbuhan, semua nutrisi tadi itu diangkut oleh jaringan pembuluh, lebih tepatnya yaitu jaringan xilem. Adapun floem itu mengangkut hasil fotosintesis. Kalau teman-teman lupa fungsi dari xilem dan floem, suatu saat ingat aja floem itu kan depannya F ya, food, makanan. Berarti yang diangkut adalah hasil fotosintesis. Seperti itu. Berikutnya, ini adalah jaringan meristem. Jaringan meristem tadi ada yang di ujung batang, ujung akar, yaitu meristem primer, dan juga yang menyebabkan tumbuhan membesar ya, meristem sekunder. Nah, ciri utama dari jaringan meristem itu, sel-selnya tersusun rapat, tanpa ruang antar sel, dan dia berdinding tipis. Terus nantiasa membelah. Berikutnya, ini adalah meristem primer. Kalau kita memiliki tanaman cabai dan ujung tanamannya ini kita lihat di sini, nah di ujung tanaman inilah terdapat meristem primer. Di ujung batang, dan di ujung akar. Nah, coba teman-teman bayangkan, kalau misalnya ujung batang ini kita potong, apakah tanaman itu bisa tinggi? Bagaimana? Bisa, Bu, bisa. Lebih baik malahan. Oke, dicoba ya. Kalau teman-teman punya tanaman, terus teman-teman potong tanaman yang ini, kira-kira tanamannya tumbuh tinggi atau yang muncul adalah tunas-tunas samping? Nah, tunas samping, Bu, tunas samping. Ya, tunas samping ya. Nah, di ujung sini kalau teman-teman masih ingat, itu banyak terdapat hormon. Hormonnya adalah hormon auksin. Lah hormon auksin ini kan peka terhadap cahaya. Itulah kenapa yang membuat tanaman itu membelok ke arah sumber cahaya. Jadi kita ibaratkan, misalnya cahaya matahari ada di sebelah sini. Lah nanti kan tanamannya akan membelok ke sini kan.
Nah, kenapa? Padahal auksin tadi kan katanya peka terhadap cahaya atau mudah rusak terhadap cahaya. Kalau kita amati, sisi sel yang terkena cahaya langsung itu ukurannya lebih pendek daripada sisi sel atau bagian yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Jadi kan panjangnya nggak sama kan, jomplang bahasa Jawanya. Akhirnya tanaman itu membelok ke arah sumber cahaya. Cahaya dari kiri, nanti beloknya juga dari kiri. Karena apa? Sisi kiri itu auksinnya rusak, kena cahaya secara langsung. Sedangkan sisi yang kanan tidak terkena cahaya secara langsung kan, jadi sel-selnya lebih panjang. Jadi tidak sama pertumbuhan antara kiri dan kanan, akhirnya membelok ke arah sumber cahaya, yaitu kiri. Nah, kalau tanaman yang kita letakkan di tempat yang terang, pastikan tumbuhnya ke atas. Karena sisi kanan dan sisi kiri mendapatkan sumber cahaya yang sama. Jadi rusaknya sel atau rusaknya hormon auksin sisi kanan dan sisi kiri itu sama, sehingga tumbuhnya ke atas. Nah, kalau kita tempatkan tanaman tadi di tempat yang gelap, di dalam ruangan, kan tumbuhnya cepat ya, memanjang atau etiolasi istilahnya. Itu karena auksinnya tidak rusak atau tidak terganggu, sehingga tumbuh memanjang terus, seperti itu. Nah, balik lagi, kalau nanti pucuk tanamannya nanti kita patahkan, nah, yang muncul adalah tunas samping. Kalau kita amati petani teh, kan yang sering diambili kan pucuk tanamannya ya. Lalu muncul tunas samping lagi, muncul tunas samping lagi, seperti itu. Begitu, jadi kalau nanti teman-teman menanam tanaman, dirawat, jangan sampai ujungnya patah ketika tanaman itu masih muda. Nah, ini yang ujung batang. Ujung akar. Di ujung akar juga terdapat meristem. Karena kenapa? Akar kan senantiasa memanjang untuk mencari sumber air, sumber nutrisi. Nah, ketika memanjang kan sel-selnya juga harus bertumbuh kan. Nah, makanya nanti ada pembagian-pembagian zona. Nah, ini adalah tudung akar, root cap, yang melindungi ujung akar ketika akar itu menembus tanah. Lalu di atasnya ada zona pembelahan, artinya apa? Di bagian ini yang menyebabkan sel-sel pada ujung akar itu membelah. Kalau selnya membelah kan tambah banyak atau tambah sedikit? Banyak. Tambah banyak. Lah, ketika tambah banyak, nanti kan sel-selnya juga akan mengalami pemanjangan, jadi tambah panjang. Terus atasnya zona pemanjangan ini adalah zona diferensiasi. Di zona diferensiasi ini nanti bagian epidermis itu akan berubah menjadi bulu akar. Ini rambut akar atau bulu akar. Adapun fungsi dari rambut akar itu merupakan atau membantu tanaman itu memperluas bidang penyerapan untuk mendapatkan air. Jadi saya ulangi lagi, meristem ada di ujung batang yang membuat tanaman tumbuh tinggi, dan ada di ujung akar yang membuat akar-akar ini makin panjang. Nah, ini yang di ujung batang, meristem apikal. Jadi nanti meristem apikal ini akan tumbuh menjadi tinggi. Adapun kalau meristem apikalnya tunasnya ini dipotong, hilang, kamu patahkan, nanti yang muncul adalah tunas samping. Oke, berikutnya adalah meristem sekunder, teman-teman. Meristem sekunder ini yang membuat batang tanaman menjadi besar karena aktivitas dari kambium. Ini yang tanaman kecil, kita rawat, lalu menjadi besar. Nah, kambiumlah yang menyebabkan batang itu menjadi besar. Nah, ini kalau kita amati secara anatomi, bagian yang hitam ini adalah kambiumnya. Terus kambium itu, di antara kambium juga ada ini phloem, yang pink ini adalah xilem. Seperti itu. Jadi kalau kita mencangkok batang, kan yang mencangkok kan batang dikotil ya, yang dicangkok. Nah, itu yang kita buang mulai dari epidermis sampai
kambiumnya kelihatan gitu. Terus kok bisa muncul akar? Muncul pertanyaan gitu nggak teman-teman? Batang tanaman yang dicangkok ketika disayat ya, disayat sampai bagian putih-putihnya hilang biasanya. Terus muncul akar. Kira-kira akar itu dari mana? Nah, akar itu merupakan, balik lagi, di dalam batang kan juga ada jaringan pembuluh ya, ada jaringan xilem sama floem ya. Nah, kan yang disayat kan tidak semua bagian batang. Yang disayat kan bagian atas dan sedikit bagian bawah batangnya. Lah, kan pasti masih ada jaringan floem dari atas. Nah, yang dari atas itu terhenti di situ. Nah, kumpulan nutrisi dari jaringan floem itu nanti yang akan menumbuhkan akar pada tanaman itu, membantu menumbuhkan akar. Nah, ketika sudah muncul akar, kita bisa memotongnya terus kita tanam. Gitu. Jadi kita menghilangkannya kalau mencangkok itu mulai dari epidermis sampai kelihatan kambiumnya. Berikutnya adalah jaringan permanen. Jaringan permanen ini terdiri dari jaringan pelindung, jaringan dasar, dan jaringan pembuluh. Nah, teman-teman pernah melihat tanaman ini? Pernah. Namanya adalah Rhoedes color ya, atau tanaman Adam Hawa. Tanaman ini cukup menarik kalau digunakan untuk praktikum dalam amatan anatomi karena warnanya yang ungu jreng gitu. Nah, yang bagian atas ini adalah sayatan dari daunnya ini yang disimpan di air biasa, air aquades. Nah, yang bagian kedua dan ketiga ini, sayatannya tadi itu dipindah di air gula. Nah, teman-teman bisa lihat ternyata ada yang putih-putih di sini ya. Nah, yang putih-putih ini isi selnya itu sudah keluar. Nah, yang ungu ini sudah keluar. Karena apa? Kan kalau dimasukkan di dalam air, kan airnya yang masuk. Kalau dimasukkan di air gula, nah air di dalam tanaman akan keluar. Plasma di dalam tanaman akan keluar. Berarti isi sitoplasma dari ini akan keluar sehingga sekarang selnya tidak penuh, ungunya tidak penuh. Gitu. Nah, yang ini teman-teman lihat, ini adalah stomata. Stomata. Stomata kan sering disebut mulut daun ya, karena memang bentuknya seperti mulut ya kalau kita amati di sini. Lah satu kotaknya ini teman-teman itulah yang dinamakan dengan sel. Sedangkan satu semuanya ini kumpulan dari sel-sel yang sama ini merupakan jaringan. Jadi ini karena dilihat dari atas, kita ngirisnya dari sini. Jadi ini adalah jaringan epidermis. Gitu. Kenapa warnanya ungu, Bu? Karena kan ini ungu. Yang kita amati yang bagian sini. Seperti itu. Bisa dipahami kenapa ini tidak penuh? Karena ini disimpan di air gula. Air gula, jadi air yang ada di dalam sel ini keluar. Kalau disimpan di air biasa seperti ini, nanti gambarnya juga penuh seperti ini. Tidak ada isi sel yang keluar. Itulah kenapa kalau teman-teman memasak kentang, mau buat kentang goreng, kan kentangnya direndam di air garam ya. Ya kan? Nah, teman-teman pegang nanti, kentangnya itu makin keras atau makin lembek? Coba kamu lakukan. Kira-kira kentangnya makin keras atau makin lembek kalau direndam di air garam? Makin lembek. Makin lembek, iya, kentangnya makin lembek. Karena apa? Air di dalam kentang keluar untuk menyamakan keadaan. Sedangkan garamnya masuk. Seperti itu. Jadi ketika air di dalam sel itu keluar, nanti selnya makin lembek. Nyatanya itu. Kalau teman-teman pas buat kentang goreng, kentangnya direndam di air garam, beberapa saat, ya sekitar 15 menitan, itu pasti kentangnya malah jadi lembek. Gitu. Nah, berikutnya adalah jaringan pelindung epidermis tadi ya. Epidermis nanti akan digantikan oleh peridem ya. Gitu. Epidermis ini tidak berklorofil,
Terus dia mengandung lapisan lilin. Lapisan lilin ini yang berperan untuk mengurangi transpirasi, mengurangi penguapan pada tanaman. Nah, ini adalah yang atas ini merupakan jaringan epidermis. Ini animasinya ya, bukan irisan aslinya. Terus ada epidermis atas dan epidermis bawah. Sedangkan stomata ini tergantung jenis tanamannya, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di atas dan di bawah. Gitu. Terus yang ini adalah jaringan palisade. Terus yang ini adalah jaringan sponsa atau bunga karang, sedangkan yang ini adalah jaringan pembuluh. Di dalamnya ada xilem dan floem. Berikutnya, nah ini adalah epidermis pada akar, teman-teman. Nah ini tersusun satu-satu dan sangat rapat, ya kan dia. Yang namanya sel pasti punya nukleus. Nah, epidermis pada akar itu termodifikasi atau bisa berubah menjadi root hair atau bulu akar atau rambut akar. Nah, ini adalah penampang melintang batang, batang dikotil sama batang monokotil. Contoh tanaman dikotil, cabai, apalagi? Tanaman dikotil, jambu, mangga, gitu ya. Tanaman monokotil, padi, terus jagung, bambu, tebu. Nah, ternyata memiliki struktur yang berbeda, teman-teman. Kalau kita lihat pada batang monokotil, ada yang di tengah-tengah ini adalah kambium. Susun melingkar ini kambium. Sedangkan pada monokotil tidak ada. Dan susunan xilem dan floem, jaringan xilem dan floem pada batang monokotil tersusun rapi. Yang ini floem, yang ini xilem, berarti yang ini floem, yang ini xilem, yang ini floem, yang ini xilem, ini floem, ini xilem, yang ini kambium. Dan yang tengah ini adalah jaringan empulur. Epidermisnya mana? Epidermis di pinggir sini. Ini adalah epidermis, pinggir sini. Sedangkan pada monokotil punya epidermis juga, tapi xilem dan floemnya tersusun seperti ini dalam satu bundelan. Kalau ini kan tersusun melingkar ya, xilem dan floemnya. Jadi kambium, terus ini floem xilem, floem xilem, floem xilem, floem xilem. Sedangkan pada monokotil satu bundelan ini ada xilem dan floem. Xilem dan floem, xilem dan floem, xilem dan floem. Seperti itu. Jadi tersusun berantakan. Kalau yang ini tersusun rapi. Itu pada batang. Berikutnya adalah jaringan dasar. Jaringan dasar ini pengisi ya. Bisa diibaratkan jaringan pengisi pada tanaman. Yaitu yang pertama ada parenkim. Nah, parenkim ini merupakan sel yang hidup. Dia terus terdapat ruang antar sel. Poin kuncinya di sini. Pada parenkim banyak terdapat kloroplas. Kita tahu kemarin fungsi dari organel sel kloroplas ini sebagai tempat fotosintesis. Nah, kalau tempat fotosintesis berarti di kloroplas ini banyak dihasilkan hasil fotosintesis. Masih ingat hasil fotosintesis apa saja? Coba Mbak Agista Alma Husnul, hasil fotosintesis apa saja, Mbak? Air, oksigen. Air dan air, apakah hasil? Hasil fotosintesis? Hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis. Kira-kira apa? Mbak Salsa Faradiba, coba hasil fotosintesis apa aja? Karbon dioksida. Hasil fotosintesis.
yang kita hirup adalah Oksigen. oksigen, sama yang kita makan dari Karbon. tumbuhan itu karbohidrat. Jadi hasil fotosintesis adalah oksigen yang kita hirup dan karbohidrat yang kita konsumsi. Nah, kalau bahannya itu adalah CO2 dan H2O. Nah, oksigen yang kita hirup itu berasal dari pemecahan air. H2O itu dipecah jadi oksigen, terus kita hirup kan. Nah, terus CO2 yang diserap sama tanaman itu dipecah, terus dihasilkan glukosa C6H12O6. Nah, kumpulan dari glukosa akan membentuk karbohidrat. Nah, berbicara mengenai parenkim ini kalau di batang ya bisa kita konsumsi misalnya pada sagu, terus pada tebu. Nah, berarti di jaringan parenkim pada tebu sama sagu itu merupakan translokasi hasil fotosintesis banyak terdapat di situ gitu. Terus pada beberapa tanaman juga ada singkong misalnya. Kan kita mengkonsumsi akarnya ya. Berarti hasil fotosintesis kan diangkut sama floem. Nah, itu ditranslokasikan atau disimpan kalau pada tanaman singkong banyak di akarnya, sehingga kita mengkonsumsi akarnya. Terus kalau pada tebu ya kita konsumsi batangnya kan, berarti hasil fotosintesis itu dibawa sama floem dan banyak disimpan di batangnya. Gitu. Itu berarti di situ banyak parenkimnya. Maksudnya seperti itu, dari banyak mengandung kloroplas. Gitu. Jadi sini bisa dipahami? Berikutnya adalah kolenkim ya. Kolenkim dan sklerenkim. Nah, kalau kita kan punya tulang yang membuat tubuh kita bisa berdiri tegak. Kalau pada tanaman juga punya jaringan penguatnya atau penyokongnya, yaitu kolenkim sama sklerenkim. Adapun kalau kolenkim itu menyokong tanaman yang masih muda atau tanaman herbaceous seperti bayam, kangkung, sawi, selada, pokoknya yang berair gitu. Sedangkan pada sklerenkim itu merupakan penyokong tanaman atau tumbuhan yang sudah tua. Nah, ciri utamanya mengandung lignin atau zat kayu. Kita bisa ngamati atau bisa lihat sklerenkim itu pada batok kelapa. Nah, itu kan keras ya. Nah, itu sudah dilindungi sama sklerenkim, sklerait penguatnya. Kalau bayam, sawi, kangkung itu penguatnya berupa jaringan kolenkim. Itu. Terus berikutnya adalah jaringan pembuluh, teman-teman. Tadi yang teman-teman bilang di awal, jaringan pembuluh ada dua, xilem dan floem. Adapun xilem itu mengangkut air dari tanah atau dari bawah, sedangkan floem ini mengangkut hasil fotosintesis. Yang ini adalah xilem tersusun dari tracheid, trachea, parenkim, dan serabut. Nah, ini adalah cerita bagaimana air itu dari bawah bisa masuk ke dalam akar, lalu ke atas sampai ke daun. Kita lihatnya di sini. Ini adalah perjalanan air ya, H2O masuk di akar, ini di root. Nah, kemudian air tadi oleh xilem karena perbedaan gradien konsentrasi ya, bisa naik ke atas ke batang, terus dari batang ini bisa naik ke daun. Ingat, pada daun kan mengalami transpirasi, penguapan. Jadi, itulah kenapa yang juga membuat air dari bawah ini senantiasa naik ke atas. Karena di atas ini ada transpirasi. Jadi, kalau kita kelompokkan, kenapa air itu bisa naik dari bawah ke atas? Karena ada daya tekan akar yang ini, sehingga air bisa masuk ke akar. Selanjutnya ada kapilaritas batang yang membuat air dari akar bisa masuk ke batang. Dan berikutnya, kenapa dari batang bisa ke daun? Karena di daun ini mengalami transpirasi. Ibaratnya kalau mudahnya bahasanya gini,
aduh di daun ini udah kehabisan air, supaya nggak layu gimana? Akhirnya air dari batang ini cepat-cepat masuk ke daun. Gitu. Bisa dipahami? Teman-teman bisa memahami maksud saya? Bisa. Jadi gitu ya cerita kenapa kok air dari akar bisa masuk ke batang ke daun. Karena di akar ada daya tekan akar, di batang ada kapilaritas batang. Kayak kita minum itu kan pakai sedotan ya, atau mudahnya kalau teman-teman punya tisu, yang kiri kena air, yang kanan enggak. Nanti kan lama-lama yang kanan juga basah. Nah, itu merupakan peristiwa kapilaritas. Nah, terus kenapa kok bisa sampai di daun air dari batang itu? Karena di daunnya kan mengalami transpirasi, kehilangan air, sehingga supaya tidak kering, akhirnya air yang dari batang itu cepat-cepat naik ke daun. Gitu. Nah, kalau teman-teman ingin mencoba masa sih Bu air itu diangkut sama silem, bisa melakukan aktivitas ini di rumah. Jadi teman-teman bisa mencari tanaman yang masih muda atau tanaman herba ya, yang mudahnya kan biasanya untuk praktikum ini pakai pacar air, pacar banyu. Nah, bisa diganti dengan tanaman lain, pokoknya yang batangnya lunak, herbaceous. Nah, itu teman-teman rendam di air yang berwarna. Nah, nanti sore atau keesokan harinya pasti akan terjadi perubahan warna pada batangnya. Gitu. Kalau teman-teman rendamnya pakai air warna merah, nanti batangnya juga akan merah. Nah, kalian iris aja nanti batangnya. Ini diiris, terus kamu foto. Nanti pasti ada bintil-bintil melingkar warna merah. Nah, itulah silem yang membawa air tadi. Jadi kita akan menemukan tadi jaringan silem. Nah, ini. Jadi nanti kan silemnya ini ya. Ini akan merah, 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 merah gitu. Itu adalah jadi benar silem itu ngangkut air. Buktinya apa? Air yang dari akar tadi masuk ke batang. Masuk ke daun juga sebenarnya. Seperti itu. Untuk hari ini ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke. Kalau belum, untuk tugasnya yang ini, yang lakukan ini di rumah, ada yang perlu ditanyakan? Jadi nanti tinggal cari tanamannya, terus ditaruh di wadah, terus difoto kan, terus keesokan harinya, besok atau nanti sore, itu teman-teman potong tanamannya ini, batangnya, terus kalian foto lagi, kamu masukkan di Word, jadi satu, terus dikirim di email seperti biasa. Contoh tanamannya apa saja, Bu? Tanamannya bebas, pokoknya yang berair. Enceng gondok gimana, Bu? Kalau enceng gondok terlalu sulit ya, teman-teman. Cari yang ada di rumah saja. Bayam bisa, kangkung bisa, seledri bisa. Pokoknya yang batangnya lunak. Kalau misalnya di dekat kalian pakai enceng gondok, bisa sih. Cuman kok lama nanti mencarinya di sungai. Oh ya udah, anu aja Bu, apa itu? Kangkung aja Bu. Oh iya, terserah ya. Pokoknya tanamannya yang herbaceous. Ini aktivitas ini untuk membuktikan bahwa memang silemlah yang mengangkut air gitu. Nanti di akhir. Iya, sawi bisa. Kenikir bisa, Bu? Bisa, pokoknya yang lunak ya batangnya.
ada akarnya yang Oke. penting. Oke. Oke. Berarti apa jenis dari tanahnya dibersihkan begitu Bu ya? Dari petanahnya dibersihkan, terus teman-teman rendam di air yang berwarna, terus nanti sore mungkin sudah bisa dilihat perubahannya atau nanti malam gitu. Terus teman-teman potong batangnya, terus teman-teman foto gitu. Nanti pasti ada bintil-bintil merah, bukan bintil-bintil ya, pokoknya ada notah-notah merah. Dan notah-notah merah itu merupakan silem yang tadi ngangkut air yang berwarna itu, air berwarna merah itu. Berarti akarnya dipotong Bu ya? Apanya? Akarnya. Mau diamati? Oh iya Bu, mau mengamati. Kalau motong akarnya kan terlalu kecil ya, batangnya aja yang Oke. dipotong supaya terlihat. Oh batangnya saja. Tapi untuk ngerendamnya harus lengkap ya, ada akarnya. Apa saja Bu? Ya, itu air saja atau dicampur apa? Air berwarna, warna dikasih jingga boleh. Kamu kasih pewarna lain boleh. Warna es teh. Warna makanan loh, hijau. Pewarna makanan merah aja biar kelihatan. Kalau hijau nanti sama kayak batangnya. Oh iya. Oh, sumbo itu Bu ya? Sumbo. Sumbo betul. Fanta merah. Fanta. Iya Bu. Ya. Untuk hari ini ada yang mau ditanyakan terkait materi tentang jaringan tumbuhan? Terakhir tugasnya ditumpulkan kapan, Bu? Besok. Besok malam.